Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, pada hari ini kita bertemu lagi uh, dalam pelajaran metodologi penelitian pendidikan. Bagaimana kabar Ananda semua pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Baik, Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ngambil absen dulu ya. Untuk mempersingkat waktu saja, sebaiknya ada yang tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini, Nanda? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya, Nanda. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu agar perkuliahan, agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik, Nanda, masih semangat nggak belajarnya pada pagi hari ini? Masih, Bu. Masih dong ya, kan masih pagi ya. Apakah Ananda semua sudah sarapan pada pagi hari ini? Belum, Bu. Kenapa belum? Tidak sempat, Bu. Lain kali jangan begitu lagi Ananda, karena sarapan itu sangat penting untuk kita di pagi hari, yang mana pada pagi hari itu perut kita itu harus diisi minimal sedikit, jika tidak bisa banyak-banyak ya Nanda, agar tenaga kita ada untuk belajar, nggak ngantuk atau nanti nggak konsentrasi dalam belajar ya Nanda. Apakah ada yang tahu pada hari ini kita belajar tentang apa, Nanda? Tidak, Bu. Hari ini kita belajar mengenai metodologi penelitian pendidikan, yang mana nantinya akan ada 3 materi yang akan kita bahas. Adapun yang pertama yaitu mengenai pengelolaan data penelitian kualitatif, yang kedua validasi data penelitian kualitatif, dan yang ketiga yaitu analisis data penelitian kualitatif. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pengolahan data penelitian kualitatif? Tidak, Bu. Masa iya nggak tahu? Udah belajar kan semalam, Nanda? Belum ya? Belum. Nah, pada hari ini yang pertama yaitu mengenai pengelolaan data penelitian kualitatif. Nah, secara umum, pengolahan data penelitian kualitatif itu harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan teknik analisis yang tepat untuk menghasilkan temuan teknik analisis yang tepat. Untuk menghasilkan temuan yang berarti peneliti harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang membentuk data tersebut, serta memperhatikan faktor subjektivitas dalam penelitian interpretasi data. Nah, selanjutnya Suyanto dan Sutinah pada tahun 2006 pada halaman 173 mengatakan bahwa pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai dengan fokus penelitiannya, di mana pengelolaan data pada penelitian ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Nah, pada penjelasan mengenai materi pertama tadi, apakah Ananda semua sudah mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Baik Ananda, berarti sudah mengerti ya. Ibu harap Ananda benar-benar mengerti, bukan hanya menjawab sekedar mengerti saja. Nah, yang kedua yaitu mengenai validasi data penelitian kualitatif. Nah, proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan pengujian validasi data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Nah, selanjutnya juga Sugiono pada tahun 2013 halaman 121 menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu terdiri dari 4 hal. Adapun yang pertama yaitu uji credibility atau validasi data. Yang kedua transferability atau validitas eksternal. Yang ketiga dependability atau reliabilitas. Yang keempat yaitu confirmability, yaitu objektivitas. Nah, selanjutnya Nanda. Sebelumnya mengenai materi yang kedua yaitu validasi data penelitian kualitatif ini, apakah Ananda semua sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah. Baik. Terima kasih Nanda. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis data penelitian kualitatif. Di sini juga dijelaskan menurut Sugiono pada tahun 2013 halaman 89 beliau mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun serta secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, yang terakhir yaitu dalam kenyataannya dijelaskan bahwa analisis data kualitatif ini berlangsung selama proses pengumpulan data pada setelah selesai pengumpulan data. Nah, di dalam analisis data ini terdapat beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan, yang kedua analisis domain, yang ketiga analisis tekstonomi, yang keempat analisis kompensial, dan yang terakhir yaitu analisis tema budaya. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Apakah Ananda semua sudah paham dengan yang Ibu jelaskan dari yang pertama tadi yaitu pengelolaan data, penelitian, yang kedua validasi data, dan yang ketiga yaitu analisis data penelitian kualitatif. Apakah Ananda semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, Ibu akhiri saja pertemuan kita pada hari ini ya Nanda, dikarenakan juga jam kita sudah lewat 5 menit dari yang seharusnya kita lakukan. Nah, untuk minggu depan Ananda akan Ibu berikan tugas yaitu mencari apa itu contoh dari pengelolaan data penelitian kualitatif. Minggu depan akan Ibu tanyakan lagi. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.